Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 48. Satu untuk selamanya, tamat. Sementara Rafa dan Maria kini mulai menjemput bahagianya, kondisi Tika justru belum ada perkembangan signifikan. Malah kini ia harus mendapatkan perawatan intensif karena pendarahan yang baru saja ia alami. Ya, tanpa disadari ternyata Tika saat itu hamil. Karena sering histeris tiba-tiba membuatnya pendarahan hebat. Pihak rumah sakit benar-benar syok. Mereka pun berupaya untuk menyelamatkan kandungan Tika. Tapi sayang janin itu tidak bisa bertahan. Dan ia harus gugur di hari pertama ia baru diketahui keberadaannya. Pak Wardoyo semakin sedih. Ia seketika teringat Ayu. Mungkin ini karena dosa Tika pada Ayu. Ia berencana mencari Ayu dan memohon maaf padanya agar mau menemui dan memaafkan Tika. Ia berharap dengan begitu, Tika bisa segera disembuhkan. Sementara itu, di sisi lain rumah sakit itu, ada pasien baru yang tak lain adalah Mila. Ia terus-menerus berhalusinasi didatangi oleh mendiang kedua orang tua Ayu. Di dalam halusinasinya itu, kedua orang Ayu menuntut Mila agar mengembalikan semua yang menjadi hak Ayu. Pergi, uangnya sudah tidak ada lagi. Jangan ganggu aku, pergi. Teriak Mila. Bila Mila dan Tika kini dirawat karena mentalnya yang terganggu. Maka di sebuah lapas khusus perempuan, tampak Gisela sedang meringkuk kesakitan. Karena baru saja dipukuli oleh sipir di penjara. Hal itu karena Gisela masih saja bersikap angkuh. Dan enggan melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Sebagai hukumanmu, kau tidak dapat jatah makan siang hari ini. Kau dengar? Kenapa begitu? Enggak, kalian tidak boleh semena terhadapku. Atau aku akan apa? Bicara yang jelas. Sipir wanita itu mencengkeram rahang Gisela erat. Enggak, aku enggak apa-apa, Nyali Gisela ciut sendiri. Sipir penjara lantas menghempaskan tubuhnya begitu saja hingga terjerembab di lantai. Setelah sipir penjara itu pergi, Gisela mengumpat kesal. Di lapas, tak ada seorang pun yang mau berteman dengan Gisela. Itu karena sikap Gisela sendiri yang sombong. Baru saja Gisela menutup mulutnya yang baru saja mengumpat. Tiba seember air bekas cucian piring sudah membasahi tubuhnya. Pelakunya adalah penghuni lapas lainnya. Ups, maaf, aku kira ini selokan. Soalnya kotor banget sih. Saking kotornya sampai anak sendiri dibuang. Sungguh menjijikan. Wanita yang sudah mengguyur tubuh Gisela pun tertawa mengejek. Gisela ingin sekali memberikan wanita itu pelajaran, tapi sayang, postur tubuh mereka berbeda jauh. Tubuh wanita itu gemuk, padat, dan berisi. Ia juga gesit, mencoba melawan sama saja cari mati. Akhirnya, Gisela pun hanya bisa pasrah saat satu persatu penghuni lapas membuli dirinya. Tiada yang tahu nasib seseorang. Seperti kata pepatah, hidup itu seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas.
Dan seperti itulah terjadi pada Ayu sekarang. Sejak kecil kehilangan kedua orang tua. Tinggal bersama bibi, bukannya mendapatkan perlakuan baik, ia justru diperlakukan semena-mena. Tak ada cinta, tak ada kasih sayang. Bahkan untuk makan pun harus berjuang dengan melakukan berbagai pekerjaan yang diperintahkan sang bibi. Begitu pula sekolah. Ia harus berjuang mempertahankan prestasi demi mendapatkan beasiswa agar bisa terus lanjut sekolah. Setelah tamat pun hidupnya belum baik-baik saja. Ia masih harus berjuang dan terus berjuang, terlebih saat itu ia dititipkan sebuah amanah dari Allah, yaitu seorang bayi mungil yang Ayu saja tidak tahu siapa orang tuanya. Hidup Ayu benar-benar menyedihkan. Hingga akhirnya ia bertemu Bu Sanum yang kemudian menjadikannya seorang menantu. From babu jadi menantu. Itulah yang Ayu alami. Meskipun pada awalnya pernikahan ini terasa menyiksa, tapi siapa tahu endingnya akan seindah ini. Memiliki suami dan mertua yang sangat mencintai dan menyayanginya. Dan yang lebih tak terduga, anak yang selama ini ia besarkan merupakan anak dari suaminya sendiri. Meskipun anak itu anaknya dari perempuan lain, tapi Ayu tidak mempermasalahkannya sebab ia sadar, semua terjadi di masa lalu. Masa lalu tak bisa diubah. Justru ia bersyukur dipertemukan anak yang akhirnya menjadi pelipur laranya. Sumber kebahagiaannya, lagi melamunin apa sih? Tanya Madava yang tiba saja memeluk Ayu dari belakang. Saat ini Ayu sedang memperhatikan Raffi yang sedang memberi makan ikan di dalam kolam. Mas udah pulang, kok cepet bener? Ucap Ayu heran sebab jam masih menunjukkan pukul 3:30. Biasanya Madava tiba di rumah kurang lebih pukul 5. Kangen aja sama anak dan istri mas. Nunggu jam 4:30, rasanya lama banget. Ayu terkekeh. Waktu itu ninggalin berapa hari terus cuekin berhari-hari bisa aja. Ini sok kangen. Madava mengerucutkan bibirnya. Lagi masalah itu Ayu ungkit. Kenapa sih para wanita suka sekali mengungkit masa lalu? Tapi begitulah wanita. Sebenarnya wanita itu pendendam. Dendam bukan berarti ingin membalaskannya. Hanya saja dendam itu membuatnya sukar melupakan sesuatu yang membuatnya kesal. Alhasil, diungkit lagi. Sama seperti menanyakan masa lalu sang suami. Sudah tahu bisa bikin sakit hati, masih ditanya lagi. Jangan bahas itu lagi, please. Mas tuh nyesel banget tahu. Seandainya Mas nggak kebawa emosi, Mas pasti nggak akan kembali dipertemukan dengan dia. Mas emang bodoh, tapi berkat bertemu dengan dia, kita tahu kalau Raffi itu anak Mas. Jadi ada untungnya juga sih. Ringis Ayu sambil tersenyum canggung. Madava tampak berpikir, kemudian ia mengangguk membenarkan. Setiap yang terjadi memiliki sisi positif dan negatifnya. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Kabar pernikahan Rafa dan Maria akhirnya sampai ke telinga Ayu. Tentu saja yang mengabarkannya adalah Madava sendiri. Madava sendiri pun tidak menyangka kalau mantan kekasih istrinya dan sekretarisnya menikah.
Madava juga tidak ingin mengorek tentang bagaimana mereka bisa menikah. Baginya, itu bukan urusannya, sebab fokusnya saat ini hanyalah keluarga kecilnya. Namun biar begitu, Madava tetap mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Ia harap Rafa bisa memperlakukan Maria dengan baik. Ia harap Rafa tidak menjadikan Maria sebagai pelampiasan kegagalannya. Kenapa diam aja? Kamu cemburu? Ketus Madava saat melihat Ayu terdiam. Setelah ia mengabarkan kalau Rafa sudah menikahi sekretarisnya. Tiba Madava menjerit saat Ayu mencubit perutnya yang kini sedikit bergelambir. Karena banyak makan, tapi jarang olahraga. Kenapa kau mencubitku? Rajuk Madava. Makanya mulut tuh dijaga, nuduh orang sembarangan aja, nyebelin. Ketus Ayu. Habisnya, kamu kok tiba diam aja setelah aku kasih kabar tadi. Lah, terus aku harus gimana? Bilang wow gitu, bertepuk tangan, lompat kayak kodok. Aku tuh cuma sedikit kepo aja kok tiba gini. Tapi ya udahlah, mungkin sekretaris Mas itu emang jodohnya. Aku juga akhirnya bisa bernafas lega. Sejujurnya selama ini aku terkadang merasa bersalah sama dia. Meskipun perpisahan itu karena permintaan ibunya, tapi kan dia nggak tahu. Tapi sekarang dia sudah menikah. Aku hanya berharap pernikahan mereka sakinah, mawadah, dan warahmah. Berharap mereka pun bisa berbahagia sama seperti kita. Mas malah nuduh aku cemburu. Sembarangan banget tuh mulut. Pokoknya malam ini Mas tidur di luar. Sungut Ayu membuat Madava membelalakan matanya. Hah, enggak, aku enggak mau. Emang kamu bisa apa tidur tanpa Mas? Bisa, siapa bilang enggak bisa? Mas enggak percaya tuh. Apaan sih? Cuma tidur tanpa Mas, apa susahnya? Madava tiba menyengir lebar. Serius, bukannya semenjak hamil, kamu gak bisa tidur kalau gak tidur di ketiak Mas? Malah tangannya gak bisa lepas elus Raja Wali. Goda Madava sambil menaik, turunkan alisnya. Seketika pipi Ayu memerah. Memang semenjak hamil Ayu lebih suka tidur di sela ketiak suaminya. Entah kenapa aroma ketiak suaminya seakan aroma terapi, yang bisa membuat tidurnya nyenyak dan nyaman. Belum lagi entah kenapa setiap malam, rasanya belum lengkap. Kalau tangannya belum elus Raja Wali suaminya. Kadang saat Madava terpaksa bangun di tengah malam karena harus ke kamar kecil. Ayu pun ikut terbangun, baru ditinggal sebentar saja, ia sudah merasa kehilangan. Dan kalau sudah terbangun di tengah malam, Ayu akan kesulitan tidur. Dan untuk membuatnya bisa tidur lagi, ia membutuhkan Raja Wali dengan dalih menjenguk calon baby di dalam sana. Ayu terkadang malu sendiri dengan sikap dan tingkahnya saat ini. Ia memang tidak merasakan ngidam selain hanya ingin makan yang berbahan dasar daging. Tapi ia jadi memiliki kebiasaan aneh, termasuk mendadak agresif saat keinginan bercinta itu datang tiba-tiba. Tentu saja tidak mempermasalahkan. Ia justru suka banget malah. Memikirkan itu,
Ayu menekuk wajahnya. Memang benar apa yang Madava katakan. Bagaimana kalau ia tidak bisa tidur malam ini karena ketiak suaminya tidak ada di tempat? Madava terkekeh. Iya, maaf atas kata Mas tadi ya. Mau main nggak? Satu ronde kayaknya bisa deh mumpung belum sore amat. Mendapatkan tawaran yang menggiurkan, Ayu pun mengangguk cepat. Ingin rasanya Madava terbahak. Ternyata kehamilan istrinya bukan hanya anugerah untuk keluarga kecilnya, tapi juga untuk Raja Walinya. Semakin mendekati hari persalinan, Madava jadi semakin protektif terhadap istrinya. Rencananya Ayu akan melahirkan secara caesar. Bukan tanpa alasan, pihak rumah sakit memang sudah menjadwalkan. Kapan transplantasi sel punca dari bayi Madava ke Raffi akan dilakukan? Sehingga semua pun harus diatur sedemikian rupa agar semuanya berjalan lancar. Memasuki bulan ke-9 merupakan waktu yang paling mendebarkan bagi Ayu dan Madava. Terlebih seminggu lagi, Ayu akan naik ke meja operasi untuk melahirkan bayinya yang berjenis kelamin laki-laki. Rasa takut dan was menghantui. Terlebih pada Madava yang terus saja dihantui perasaan takut kehilangan. Ya, Madava benar takut kehilangan. Meskipun dokter sudah menjelaskan kalau semua akan berjalan baik saja. Tapi ketakutan itu seakan tak mau pergi dari hati dan pikirannya. Menjelang transplantasi, Raffi sudah dirujuk untuk melakukan perawatan di rumah sakit. Ia akan menjalani kemoterapi dan radiasi tahap persiapan selama 1 minggu. Operasi transplantasi akan dilakukan 1-2 hari setelah terapi persiapan selesai. Sel punca akan dimasukkan perlahan ke dalam tubuh melalui akses vena sentral. Prosedur ini biasanya memakan waktu 1-5 jam. Prosedur transplantasi sumsum tulang mirip dengan transfusi darah. Mas, panggil Ayu pada Madava. Hari ini Raffi selesai kemoterapi dan radiasi tahap persiapan. 2 hari kemudian, barulah proses transplantasi akan dilakukan. Oleh sebab itu, sesuai jadwal, hari ini Ayu akan menjalani operasi caesar. Tampak Madava berdiri di samping Ayu sambil menggenggam tangannya. Ia akan ikut masuk ke ruang operasi menemani istrinya. Sebenarnya dokter tidak setuju sebab khawatir. Keberadaan Madava justru memengaruhi emosi pasien sehingga mengganggu jalannya operasi. Atau bisa juga Madava tidak bisa mengontrol emosinya saat operasi tengah berlangsung. Madava yang kekeh ingin menemani Ayu pun diminta menandatangani surat perjanjian. Agar tidak melakukan sesuatu yang bisa mengganggu jalannya operasi. Dan bila itu sampai terjadi sehingga terjadi sesuatu di luar kuasa dokter, maka semua menjadi tanggung jawab Madava. Madava pun setuju karena itulah ia bisa ikut masuk ke ruang operasi. Apa? Tanya Madava sambil menatap lekat wajah cemas Ayu. Jangan tanyakan bagaimana perasaannya benar kacau saat ini. Namun sebisa mungkin ia untuk menunjukkan wajah tenang. Ia tidak mau Ayu semakin khawatir bila melihatnya khawatir. Kalau Mas nggak kuat, Mas di luar saja.
Ayu nggak apa-apa kok masuk ruang operasi sendiri. Ayu khawatir Madava tidak kuat melihat proses melahirkannya nanti. Namun Madava menggeleng. Ini adalah hari terbesarmu, hari di mana kau akan berkorban nyawa demi zuriatku. Aku tidak ingin melewatkan sedetik pun momen berharga ini. Aku akan merekam setiap momen di hati dan otakku. Agar aku selalu mengingat bagaimana pengorbanan dan perjuanganmu untuk anak kita. Agar aku memiliki pengingat, agar bila suatu hari aku hampir salah langkah, maka ingatan itu akan menyadarkanku betapa berharganya dirimu, betapa besar pengorbananmu. I love you so much, sayang. Aku akan selalu ada di sisimu, selalu, untuk selamanya. Mata Ayu berkaca-kaca. Tak pernah ia duga akan mendapatkan cinta sebesar ini. Dari seseorang yang dulu sempat membuat hatinya jengkel bukan main. Benar kata orang, benci dan cinta itu bedanya sangat-sangat tipis. Meskipun ia dulu tidak sampai membenci, tapi dulu mantan majikannya itu sangat menjengkelkan sekali. Siapa sangka, orang yang selalu membuatnya jengkel, justru jadi orang yang sangat mencintainya saat ini. Begitu pula dengan dirinya yang juga sudah sangat mencintai laki itu. Terima kasih, Mas, sudah mau menjadikan mantan babu ini ratu di hatimu. Aku pun sangat mencintaimu, ucap Ayu membuat Madava tersenyum lebar. Ayu masih berada di ruang perawatannya. Kurang lebih 1 jam lagi baru ia akan menjalani operasi. Terdengar suara dengusan dari arah sofa. Itu adalah suara Asrul. Madava melirik tajam pada laki yang kembali jadi temannya itu. Mereka sudah kembali baikan. Apa lu? Nggak perlu romantisan apa sih? Protes Asrul. Jujur saja, nafasnya sesak sendiri melihat adegan itu. Ia berandai, seandainya ia tidak lebih memedulikan Gisela saat itu. Ia pun pasti akan melakukan hal yang sama pada Via. Namun sayang, ia terlambat. Karena kebodohannya, Via jadi harus menjalani segalanya sendiri dan kemudian menghilang. Selang sebulan kemudian, sebuah surat gugatan perceraian datang padanya. Asrul ingin mencegah perceraian itu, tapi sayang ia tidak memiliki kuasa apapun. Ingin ia menemui Via dan memintanya membatalkan gugatan perceraian itu. Tapi sama saja, ia tidak kuasa. Ia tidak tahu Via di mana. Alhasil, tak butuh waktu lama, putusan pengadilan pun keluar. Ketuk palu menjadi pemutus hubungan pernikahannya dan Via. Asrul dan Via akhirnya resmi bercerai. Sebuah penyesalan yang tak bertepi yang Asrul rasakan. Mungkin setelah ini ia takkan kembali menikah. Bila pun kembali menikah, Asrul hanya ingin Via yang menjadi istrinya. Satu untuk selamanya. Madava memutar bola matanya, iri. Asrul berdecak, ia memalingkan wajahnya. Selang 1 jam kemudian, operasi caesar pun dilakukan. Seperti yang Madava ucapkan, ia tak mau melewatkan satupun momen berharga saat sang istri melahirkan. Meskipun hatinya sedang tidak karuan, namun ia tetap berusaha bertahan. Digenggamnya tangan Ayu yang dingin.
Posisi Ayu sedang sadarkan diri saat ini. Ia hanya mendapatkan bius regional berupa anestesi spinal. Anestesi ini dapat menghilangkan sensasi nyeri dari pinggang ke bawah. Tetapi ibu masih terjaga dan dapat segera melihat bayi setelah lahir. Melihat perjuangan Ayu dalam melahirkan, sebenarnya Madava pun jadi penasaran dengan proses melahirkan Gisela. Sebenarnya ia pun ingin berterima kasih padanya karena sudah melahirkan Raffi. Namun mengingat bagaimana sikap dan kelakuan Gisela, membuatnya mengurungkan niatnya. Namun dalam hati ia tetap mendoakan agar Gisela dapat segera menyadari segala kesalahannya itu. Sakit? Tanya Madava saat dokter sudah mulai melakukan tugasnya. Ayu menggeleng lemah karena memang rasa sakit itu tidak ada. Justru ia merasakan sakit saat dokter menyuntikkan anestesi epidural. Selebihnya tak ada. Bertahanlah, aku tahu, kau ibu yang kuat dan hebat. Madava menciumi punggung tangan Ayu yang dingin. Membuat rasa hangat itu menjalar dari tangan hingga ke relung hati. Sejujurnya jantung Madava kebit saat melihat berbagai jenis pisau bedah berada di sana. Melihat perjuangan dan pengorbanan Ayu untuk melahirkan zuriatnya pun untuk memperjuangkan kesembuhan Raffi. Membuat Madava bersumpah dalam hati untuk takkan pernah menyakiti wanita yang sebentar lagi akan melahirkan anaknya itu. Setelah 1 jam berjuang, akhirnya bayi berjenis kelamin laki dengan berat 3,8 kg itu pun lahir. Dekik tangis bayi yang baru menghirup udara bebas itu membuat Ayu dan Madava sontak menangis. Rasa harum memenuhi hati. Madava pun segera memeluk dan mencium dahi Ayu dengan perasaan membuncah. Terima kasih, sayang atas perjuangan dan pengorbananmu. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. 2 hari berselang, kini giliran Raffi yang akan menjalani prosedur transplantasi sumsum tulang belakang. Sel punca yang sudah dikumpulkan akan ditransfusikan ke dalam sumsum tulang belakang Raffi. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih 5 jam. Sungguh ini merupakan momen mendebarkan bagi Ayu dan Madava. Madava saat ini berada di ruangan Raffi, sementara Ayu ditemani Bu Sanum di ruangannya. Sudah, tak perlu khawatir. Semua pasti akan berjalan baik saja. Ujar Bu Sanum menenangkan Ayu. Ayu mengangguk. Ia yakin dan percaya kalau Allah akan membantu kesembuhan Raffi. Ayu baru saja menyusui bayinya yang baru berusia 2 hari. Saat Ayu sedang menatap wajah bayi mungil itu, pintu ruangannya diketuk. Saat pintu dibuka Bu Sanum, dari baliknya muncul Pak Wardoyo dan Tika. Awalnya Bu Sanum menolak kedatangan mereka. Namun melihat Tika datang dengan ayahnya membuat Ayu akhirnya mengizinkan mereka masuk. Paman kemari ingin memohon maaf padamu atas nama Tika, Yu. Paman akui, kesalahan mereka sudah sangat fatal. Namun Paman mohon agar kau mau membukakan sedikit saja pintu maafmu untuk Tika. Tika sudah tidak seperti dulu lagi, nak. Tika. Pak Wardoyo menoleh ke arah Tika yang sejak datang tadi kepalanya selalu menunduk.
Sorot matanya kosong, rambutnya yang biasa panjang pun ditutup hijab agar terlihat lebih rapi. Tika sebenarnya belum sembuh total, tapi karena ia sudah tidak pernah mengamuk lagi, ia diizinkan pulang untuk menjalani pengobatan dari rumah. Sebenarnya rasa sakit hati Ayu masih ada untuk Tika dan Mila. Namun mengingat ia sudah memiliki anak dan ia ingin berdamai dengan masa lalu, pun membuatnya akhirnya memaafkan. Meskipun belum sepenuhnya, tapi ia yakin seiring berjalannya waktu, rasa kecewa dan sakit hati itu akan hilang. Ia ingin hidup dengan tenang. Ayu lantas mengangguk kemudian tersenyum. Paman gak perlu khawatir, aku sudah memaafkan Tika. Semoga setelah ini Tika segera pulih seperti sedia kala dan bisa hidup lebih baik lagi. Ucap Ayu tulus. Mendengar suara Ayu, Tika sontak mendongak. Matanya refleks berkaca-kaca. Ia pun segera berlari dan menekuk lututnya di lantai. Ayu, maafin aku, maafin aku. Aku menyesal sudah jahat sama kamu. Sekarang aku sudah mendapatkan hukumannya. Aku mohon, maafkan aku. Tangis Tika pecah. Pak Wardoyo sampai terperangah tidak percaya. Melihat Tika yang akhirnya bisa bersuara dengan normal bahkan melontarkan kata maaf pada Ayu. Tika terus menangis sambil memohon maaf. Setelah mendengar Ayu mengatakan sudah memaafkannya, barulah ia bisa sedikit tenang. Tika juga berjanji akan memperbaiki dirinya setelah ini. Beberapa jam kemudian, akhirnya proses transplantasi selesai. Namun bukan berarti Raffi sudah bisa pulang ke rumah. Ia masih harus menjalani masa pemulihan selama 6 minggu di rumah sakit. 2 bulan kemudian, kini Raffi sudah diizinkan pulang. Proses transplantasi hingga pemulihan semua berjalan lancar. Namun demikian, Raffi masih dalam masa pengawasan. Ia belum boleh beraktivitas fisik yang menguras tenaga. Bahkan sekolah pun ia masih menjalani homeschooling. Tak terasa, bayi mungil Ayu dan Madava yang diberi nama Arta Milano Angriawan ini sudah berusia 1 tahun. Di hari ulang tahunnya itu, Madava mengundang orang terdekatnya untuk makan bersama di rumahnya. Rafa dan Asrul pun tak luput dari undangan. Setelah menikah, Rafa memang berusaha menjalin hubungan baik dengan Madava. Hingga akhirnya kini mereka pun berteman begitu pula dengan Asrul. Maria pun sudah melahirkan beberapa bulan yang lalu. Bayinya berjenis kelamin perempuan. Bayi gemoy itu Rafa bernama Kanaya Tiazamira atau yang biasa dipanggil Ayah. Kenapa namanya seperti tidak asing di telinga? Ucap Madava saat mendengar Maria menyebutkan namanya. Ayu tampak berpikir, ia terbelalak. Apa kau sengaja? Tanya Madava dengan sorot mata tajam dan mengintimidasi. Sengaja apa? Nama itu. Memangnya kenapa dengan nama anakku? Rafa pura tidak tahu. Kau. Bukan aku yang memberi nama anakku, tapi Mama. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Maria. Iya, kan sayang? Semua mata beralih pada Maria yang kemudian mengangguk patah-patah. Ya, yang memberi nama anaknya memang Ibu Rafa.
Untuk alasannya, hanya ia yang tahu. Ya, sebenarnya nama itu memang sedikit mengambil nama Ayu. Hal itu Ibu Rafa lakukan karena perasaan bersalahnya yang belum benar-benar hilang. Awas kalau kau macam, aku hanya satu macam kok. Mata Madava sontak melotot tajam. Ya memang satu macam, Maria seorang, iya kan, sayang? Lagi Maria menjadi pengalihan membuat Ayu mengulum senyum geli. Ceka, berisik, mending gua makan aja. Daripada dengar pertengkaran kalian yang gak berkesudahan. Sela Asrul membuat mata Madava dan Rafa mendelik tajam. Dasar duda. Hardik keduanya bersamaan membuat wajah Asrul ditekuk masam. The End. Cerita dengan judul Mempelai Pengganti telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.